Kenapa beli yang standar? Kayak Next Fiction ya. Cuma yang penting tuh kalau buat harian nih terutama nggak panas. Ya yang kayak lu bisa lihat di sini ada abang-abangan kampus semester 14 nih di sini ya kan. Tapi gue nggak mau bahas dia, gue mau bahas motor yang ada di belakangnya. Ada Yamaha R25 terbaru nih tahun 2025 dan ada CBR 250 RR yang versi paling standar. Nah kita mau ngebandingin nih R25 sama CBR standar tuh kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau soal kesimpulan sih mendingan lu aja yang nyimpul. Jadi kita bakal bahas dua motor ini secara lebih lanjut, lebih lengkap. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Oke, tadi gue belum kenalin nama dia tuh Rehan. Dia bukan abang-abangan kampus semester 14, jadi dia timnya Yuzon juga dan dia kebetulan punya CBR 2,5. Kalau punya gue sih dari Yamaha ya, gue minjem dan kita mau komparasi keduanya. Pertama desain dulu kita bahas. Dari R25 dia punya desain yang lebih baru lagi. Jadi secara tampilan itu dia bener-bener fresh banget, mencoba futuristis tapi tetap sporty. Bisa dilihat dari mana? Dari lampunya ya kan, sekarang dia ada lampu alisnya di bagian kanan kiri dan sekilas desainnya emang mirip seperti kakak-kakaknya ya, dari R1, R9, R7, R6 gitu, R3 sampai R25 ini. Nah lampu utamanya tuh dia ada di bolongan tengah sini nih. Ini ada lampu utamanya bentuknya proyektor. Kalau dari fairing dia lebih gede, banyak banget lekukan-lekukan, terutama buat aerodinamis ya, diklaim sama Yamaha itu. Dia punya beberapa perangkat tuh yang bikin lebih lancar gitu aliran anginnya. Terus kalau dari segi tongkrongan sih dia lebih nyempit, jadi lebih gampang buat dikendaliin segala macem. Sisanya ke belakang ya mirip lah sama R series pada umumnya, dari R1 sampai ke R15 lah bahkan gitu. Nah kalau CBR gimana nih Han? Kalau menurut gua desain CBR itu lebih clean dibanding sama R25 ini. Nggak banyak hal-hal yang ngeganggu kayak spion depan nih, sen depan lampu sen. Ya kan? Dia lebih clean karena sennya nyatu di lampu depan dan di belakang pun juga bener-bener clean lah. Lebih sport, kelihatan lebih sport karena kan dia ngusung konsepnya bener super sport ya. Iya, baby RR lah ya, disebutnya, RR paling kecil gitu dari Honda. Ya. Walaupun nggak kayak bentuknya nggak kayak abang-abangnya, tapi gue lebih demen CBR lah. Karena bentuknya nggak kayak abang-abangnya tapi kayak ade-adeannya. adenya kan ngikut. CBR 150 tuh desainnya sama banget nih kayak begini nih. Dari lampu sampai ke lampu belakang, lampu rem tuh sama. Jadi kalau gua di jalan ngeliat CBR 150, ini 250 apa 150 ya, gue bedainnya di knalpot gitu. Karena knalpotnya dua kalau standar. Kebetulan ini masih kondisi standar ya, paling yang diubah baru windshield sama spakbor belakang udah dicopot ya Han ya. Jadi tail tidy. Tapi kalau di R25 belakangnya tuh persis banget kayak R15 nih. Ya kan R series, dia dari abangnya sampai paling kecilnya tuh dibikin sama. Bener-bener jadi plek-ketiplek ya. Iya, jadi orang yang beli R15, mampunya beli R15, mampu beli R25, rasanya tetap punyanya kayak R1, kayak gitu. Karena takutnya di saat di jalan kita mau nyelip, wah R15 nih, mati samping, wah ini R25. Lah bagus dong, berarti yang punya R15 kan jadinya, wih gue dianggap R25. Lah ini dianggapnya, ini mah cepet 50, ntar gitu lagi. Apalagi upside down-nya masih hitam cuy. Kalau ini kan kuning, no. Jadi kelihatan upside down suspensi depannya. Ini kan seri terendah. Yang SPKS-nya kan warna kuning juga. Nah, knalpot sama kayak yang dulu. Knalpot masih sama, ya. Terus tangki ya kondoman lah, biasa Yamaha ya. Kalau CBR kan masih ya kondoman juga, tapi ada bagian tangki utama yang masih ke expose gitu ya. Jadi masih ada efek-efek magnetnya lah. Terus gue lihat sih di R25 ini tongkrongannya lebih tinggi nih. Bisa dilihat jarak dari fender ke spakbor tuh masih agak jauh ya. Kalau di CBR tuh bener-bener deket banget. Ntar pasti kelihatan di posisi berkendara. Nah kalau untuk fitur CBR 250 RR ini yang paling menonjol sih menurut gue ini ya, mode berkendara. Dia punya 3 mode berkendara. Yang pertama itu comfort, yang kedua itu sport, yang ketiga itu sport plus. Nah kalau lo paling kenceng ya di sport plus. Cuma kalau untuk jalan-jalanan yang agak padat atau ya mau macet lah, hampir macet itu di sport. Kalau macet banget mending pakai comfort.
daripada pegel kan. Iya. Bahan bakar juga boros banget. Apalagi sih selain itu ada lagi nggak? Ada udah sama MID-nya itu udah full digital. Digital. Ada fitur lap Lap juga. timing juga, jadi bisa ngitung lap ya. Nah, buat panel meternya si R25 juga udah digital juga. Dan di generasi ketiganya ini udah pakai Y-Connect cuy, jadi bisa connect ke HP. Lu bisa, ya banyak lah informasi di situ, termasuk kondisi oli segala macem, jadwal servis. Itu ada semua di genggaman HP gitu. Ditambah ada USB charging. Ya, motor lu nggak ada kan USB charging. Di situ emang ada USB charging. Cuman mau naruh handphonenya di mana? Ya, yang penting mah ada dulu. Yang penting mah ada dulu. Ini dari 2017 fiturnya nggak nambah nih. Berarti kan mau nggak mau nambah bracket buat phone holder kan? Ya iya dong. Kalau mau ngecas mah tambah aja. Buat pengguna 250 cc mah phone holder berapa sih? Cuma kan Y-Connect ke handphone buat apa? Kalau bisa langsung Google Map di MID. Lah, nggak usah. Justru emang ya udah di HP aja. Oke, fitur itu ya. Emang nggak banyak banget di motorsport fitur karena emang fungsinya lebih ke balap biasanya ya motor-motor begini. Oke, sekarang ke spesifikasi nih Han. Kalau di R25 mesinnya itu ya sebenarnya masih sama ya konfigurasinya sama yang selama-lama dari 250 cc, 2 silinder ya kan, DOHC, pendinginnya cairan gitu-gitu, dan tenaganya itu menurun dari R25 yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh kalau nggak salah bisa sampai 36 horsepower. Nah, sekarang tuh jadi 35,4 horsepower dan torsinya itu ada di 22,5 Nm. Kalau di lu gimana ya? Kalau di CBR itu tenaganya itu ada di 38,7 PS dan torsinya itu ada di 23,3 Nm. Oh, berarti secara spesifikasi sebenarnya gedean si CBR 250RR nih. Cuma emang kalau dari yang terbaru dari R25 ini adalah dia udah Euro 5 Plus cuy emisinya. Jadi secara gas buang tuh lebih bersih. Jadi si Yamaha ini mencoba buat memberikan, karena regulasi di Eropa kan cukup ketat ya, dan R25 ini kan di Eropa dijual juga dengan nama R3, R3. Nah, di sana harus Euro 5 Plus, jadinya dibikin regulasinya tuh disamain sebaik mungkin, tapi tenaganya nggak turun. Nah, ternyata tetap ada penurunan sekitar ya 0,6 dk tadi ya, karena dari 36 ke 35,4 kayak gitu. Kan tenaganya aja udah dirubah berapa kali masih segitu-segitu aja nih. Ini yang standarnya lebih tinggi. Lah emisinya lebih bersih, Bos. Ini emisinya lebih kotor gitu loh. Emisinya lebih bersih. Kalau mau bersih Lu kan motor listrik. masih yang standar. Kenapa lu beli yang standar? Padahal ada yang SP, udah pakai slipper clutch, udah pakai quick shifter. Kenapa beli yang standar? Mana duitnya? Mana duitnya? Nah, sekarang kali ini kita bahas posisi riding. Kalau di CBR itu ya agak nunduk ya, karena belum kayak sport banget. Kaki juga nekuk. Kalau dibawa jauh ya pasti pegel. Karena yang namanya sport nggak bakal ada nyaman-nyamanan. Stang ditinggi-tinggiin tuh aneh sih, sport di stang tinggi-tinggiin. Kalau R25 gimana, Man? Nah, di R25 ini karena bisa dilihat di gambar video juga, secara tongkrongannya bodi depan, fairing depan itu kelihatan lebih nunduk CBR gitu daripada R25. Jadi secara setangnya itu dia lebih tinggi, jadi nggak terlalu nunduk banget. Walaupun tetap harus bungkuk ya, namanya juga motorsport gitu. Tapi nggak sampai yang turun banget ke bawah. Mungkin kalau kelihatan di gambar itu Rehan juga nggak nunduk ke bawah karena dia tangannya panjang, suka nyolong nih dia. Nah, kalau dari tinggi jok itu gue di 780 mm. Jadi dengan tinggi gue 170 tuh emang ya namanya jok motorsport yang nggak tinggi-tinggi banget, itu gampang banget napak ke tanah, dan gue dua kakinya tuh turun banget ke bawah. Kalau dari posisi nginjek footstep sih pasti motorsport lebih tinggi ya, karena emang dia diperuntukkan buat belok-belok yang sampai rebahan banget. Jadi biar nggak gampang kena aspal, biasanya emang motorsport tuh posisi kakinya lebih tinggi. Kalau lu tinggi joknya berapa nih? Kalau tinggi jok CBR ini di 790 mm dengan tinggi badan gue yang 180 lebih lah ya. Itu menurut gue sih nyaman ya. Karena belum bener Ya nyatu gampang, banget, kayak nyatu banget gitu. gampang banget dia napaknya, lebih gampang daripada gue lah. Kalau gue di 780 aja agak masih lurus, kalau dia nekuk tuh kakinya kayak gitu. Tapi Udah. Apa? Kenapa pas gue cobain R15 joknya lebih tinggi dibanding R25? Beda. Lu cobain dah di sini dah. Coba. Gue nyobain di situ. Tuh kan. Ini tuh stangnya lebih jauh lagi, bener-bener kita tuh harus bener-bener nunduk gitu.
Nah, kayak gini. Jadi kalau tuck-in tuh lebih rebahan lagi cuy di sini. Ya, tapi kelebihan dari motor yang motor sport ya yang punya stang yang lebih rendah itu biasanya lebih gampang dikendaliin. Ya. Jadi lu mau belok-belok, manuver, cornering segala macem itu lebih enak biasanya. Kalau lu gimana rasanya di situ? Kayak Next Fiction ya. Kayak Next Fiction ya. Jadi fiction Berasa dong. joknya tuh rendah banget, stangnya tuh tinggi. Jadi masih tegak ya Masih dibanding tegak. ini. Dibilang nyaman, ya nyaman. Cuma kan ya sport ya. Iya. Mana sih nyamannya? Oke, sekarang kita langsung aja cobain motornya di jalan yuk. Nah, sekarang kita bahas dari segi impresi berkendaranya. Jadi, gue udah beberapa hari juga pakai R25, kalau dia nggak usah ditanya lah ya. Dia tunggangan sehari-hari. Jadi, kalau R25 itu, yang gue rasain yang di terbaru ini emang dari segi fairing itu kelihatan lebih gede banget. Jadi, gue tuh butuh penyesuaian lah buat nyalip-nyalip, apalagi di antara mobil-mobil tuh. Jadi tuh agak hati-hati juga, karena gue juga nggak biasa bawa motor fairing ya. Apalagi spionnya juga lebar banget. Jadi, butuh perhitungan yang presisi lah gitu. Kalau dari segi tenaga sih ya cukup aja walaupun cuma 35,4. Yang gua rasa malah di R25 terbaru ini getarannya lebih kenceng cuy. Getar banget dong. Getar banget. Jadi di atas 5.000 antara 6.000 sampai 7.000 lah ya, itu berasa banget getarannya. Jadi ya agak ngeganggu sih kalau misalnya kita namanya lagi kecepatan tinggi kan kadang butuh fokus ya. Sementara getaran tuh bikin nambah panik kadang tuh gitu. Apalagi buat orang-orang yang nggak biasa bawa motor kenceng-kenceng kayak gitu. Terus dari power band juga ada berubah nih karena mungkin Euro 5 Plus ya. Jadi dia ngeraung tenaga itu ada di atas, bukan di bawah. Kan Yamaha terkenal sama tarikan bawahnya kan gitu. Dari zamannya dulu Ahok. Nah, kok Ahok. Dari zaman Rossi lah ya kali ya. Dan banyak banget impresi-impresi dari motor Yamaha lainnya tuh mau kayak Jupiter dulu atau Shogun gitu pasti tarikan bawah gitu kan. Sementara Honda tarikan atas. Nah di Yamaha R25 yang baru ini gue ngerasanya tarikannya itu baru berasa benar-benar di kecepatan atas. Di bawahnya sih landai-landai aja bahkan terbilang agak lemot lah ya. Mungkin karena tadi menyesuaikan regulasi Euro 5 Plus-nya. Terus kalau dari segi handling dia enak, jelas gitu ya karena udah upside down juga. Terus kaki-kaki juga terbilang stabil. Dia walaupun peleknya pelek jadul nih, bannya juga ban standar, tapi buat manuver miring-miring tuh masih pede banget. Cuma emang dari segi kalau gue pengen rebah banget, nikung banget gitu ya, itu agak-agak bisa dibilang ya? Oke, kurang nyatu sama Iya, motornya gitu. kurang nyatu karena emang dari tongkrongan ini tuh agak jauh gitu. Jadi begitu gue bener-bener ini kayak masih tinggi aja, padahal gue udah lumayan rebah gitu. Suspensi sih enak karena dia upside down, belakang juga monoshock. Gue nggak tahu mereknya apa, mungkin biasanya Kayaba ya kalau dari Yamaha. Terus pengereman juga nggak usah ditanya lah ya, pengereman Yamaha tuh udah smooth banget, paling smooth dalam kondisi standar ya, itu paling smooth dibandingin merek-merek motor lainnya. Kalau buat konsumsi bahan bakar nih, sebenarnya di motorsport tuh nggak terlalu mikirin lah ya. Lu mikirin nggak konsumsi bahan bakar? Enggak sih. Enggak kan, tapi biasanya penonton pengen tahu, ini gue nggak ngetes sih, gue make bener-bener apa adanya, nggak irit-iritan itu di 24 km per liter kayak gitu. Nah di CBR gimana nih? Kalau dari impresi gue ya, bukan impresi sih, selama gue bawa CBR ya, menurut gue posisi riding dan buat di jalan itu enak. Tapi kuncinya cuma satu, jangan kena macet. Kenapa kalau kena macet? Kalau punggung bisa dilepas juga gue lepas, gue taruh dulu. Kalau kena macet, ditambah mesinnya panas, cepet banget panas. Oh panas ya. Ya. Tapi untuk tenaga ya, kalau dipakai Sport Plus ya no comment sih, itu udah enak banget soalnya. Walaupun sebenarnya boros banget sih bikin. Kalau di bikin Sport Plus tuh boros ya, banget. Itu boros banget sih menurut gua. Karena konsumsi bahan bakar gue itu ini apa adanya juga ya. Ya. Itu di 22,7 per liter. Oh ada sekitar selisih 1,3an lah ya. Dan kalau dari segi pengendalian gimana? Pengendalian, suspensi, pengereman. Suspensi empuk. Ah. Enak juga suspensi, enak empuk. Dan kalau untuk pengendaliannya nyatu banget ke badan buat manuver kayak lagi filtering di mobil-mobil gitu, enak banget sih.
Soalnya emang posisinya nunduk kan, kita Iya. benar-benar nyatu ke body motor. Nah, kalau menurut gua kayak di R25 ini buat dari yang gue lihat ya, karena posisi duduknya aja tegak gitu, buat manuver kayaknya agak aneh ya. Ya yang tadi gue bilang emang bikin nggak pede sih, apalagi kalau lu cornering ya. Cuma yang penting tuh kalau buat harian nih terutama nggak panas, nggak panas, nggak pegel karena emang dia agak inilah ya, dia mirip-mirip lah sama Ninja 2,5 tuh posisi duduknya, jadi nggak terlalu nunduk banget. Ini kan nunduk banget, pegel cuy, tangan macet. Jakarta Sekalian latihan otot pemacet. lu ada. Ini panas banget, asli bingung gua. Nah, cuma kan kadang di Indonesia kan namanya hujan ya, nah itu jadi anget, enak, adem. Apalagi mau nyela apa lagi lo? Cuma nih, Nggak kenceng. kalau nggak kenceng mah nggak usah dibahas ya. Lebih bersih emisinya. Yang penting mah irit. Motor listrik juga bersih mah ini. Terakhir nih Han, harga. Ini penentu nih, orang-orang beli motor tuh biasanya ngeliat harga juga. Kalau di R25 itu, karena dia cuma satu varian ya, yang cuma ini doang, cuma paling beda warna, ada yang biru, ada yang hitam, itu harganya di 75 juta. Sama tuh, hitam biru sama 75 juta. Kalau di CBR berapa ya? Kalau di Cyber sih lebih murah ya. Karena ini tipe terendah, harganya jadi 66 juta, 66 juta, 5 tipe terendah. Kalau lu mau yang lebih wah lagi nih, fiturnya sampai 80 jutaan cuy. Tipe terendahnya udah kenceng. Ya. Mungkin kita harus ngetes di sirkuit kali ya, harusnya. Boleh, asik ya deh. Asik ya di sirkuit ya. Ntar siapa tahu ada kesempatan kita bikin konten di sirkuit kali ya. Nah, karena ini adalah akhir video review komparasi lah ya dari R25 sama CBR 250RR. Gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzun Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye. Salaman dulu dong.